99,6 FM Sahabat Al-Markas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga di luar sana ya, Anda Sahabat Al-Markas yang mendengarkan melalui saluran 99,6 FM nih lagi happy gitu. Meskipun mungkin saat ini kita ditemani dengan awan yang cukup mendung. Ya, seperti biasa di siang hari, tepatnya di Jumat yang penuh berkah, saya tidak sendiri ya, bersama dengan dua narasumber saya yang luar biasa ini dengan inspirasi-inspirasinya, dengan inovasinya tentu saja. Ada Bapak Dr. Muhammad Amri Akbar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Tapi tidak berdua saja ya Pak ya. Ada juga narasumber kita yaitu Ibu Rahmawati. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Adek. Iya. Iya Adek ya. Betul. Dan ya semoga kabarnya baik ya, tidak semendung hari ini. Dan tentunya siang hari ini kita bukan hanya duduk-duduk saja sambil mendengarkan lagu, karena kita ada informasi menarik terkait dengan sistem coaching orang tua dan juga anak atau Singara. Betul? Iya, betul Adek. Betul ya. Iya. Mungkin mic-nya bisa deketan sedikit Ibu. Iya. Atau mungkin Ibu yang sedikit dekat ke mic. Iya, biar pendengar tuh lebih jelas gitu mendengarkan terkait dengan Singara ini. Nah, mungkin bisa sedikit jelaskan apa sih Singara ini, Bu? Oh iya. Makasih Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Singara ini saya ambil dari singkatan akronim bahasa daerah Makassar yang artinya adalah Sistem Coaching Orang Tua dan Anak. Singara ini kalau dalam bahasa Makassar berarti menyinari. Jadi saya mengambil akronim ini karena saya ingin menyinari para siswa dan orang tua siswa supaya kami bisa berkolaborasi untuk memperbaiki sesuatu yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Singara ini latar belakang saya, kenapa saya memilih inovasi Singara ini, karena terus terang Pak, seperti yang saya bilang tadi cerita bahwa saya sudah berapa tahun ini mengabdi menjadi guru, kurang lebih 20 tahun. Sejak di situ saya bingung, bagaimana ini anak-anak selalu melakukan kesalahan, padahal selalu dipanggil oleh BK, tetapi masih tetap salah saja. Itu terus anaknya yang berulang-ulang. Sudah dikonseling, apa yang salah? Nah, pada tahun 2021 itu ada program guru penggerak. Program guru penggerak itu saya ikuti, saya coba ikut tesnya, alhamdulillah lulus. Dari situlah ada materi, salah satu materi yang paling menarik saya itu KSE, kompetensi sosial ekonomi, sosial emosional. Di situ ada ada membahas tentang coaching. Saya membandingkan coaching itu dengan sistem konseling. Ternyata sistem konseling dengan coaching itu sangat berbeda, Pak. Jadi konseling dengan coaching itu berbeda. Iya. Apa yang berbeda kan? Kalau itu konseling itu Pak, kita sebagai guru mengarahkan kepada siswa, memberitahukan kesalahannya, tetapi kita yang memberikan dia solusi, Pak. Contoh, anak-anak Jadi itu, semua solusi itu berasal dari guru. iya Pak, solusinya itu berasal dari kami. Konseling. Kalau konseling Pak, iya. Kalau coaching ya. Kalau coaching itu Pak, bagaimana seorang guru berkreatif memberikan pertanyaan yang reflektif. Supaya murid bisa mendapatkan jawabannya sendiri. Iya, supaya murid pertama dia bisa sadari bahwa kesalahannya itu memang fatal. Yang kedua, dia bisa memahami, oh kalau saya salah saya harus begini. Seperti apa? Iya, seperti apa, dan dia yang mencarikan solusi dari permasalahannya itu Pak, bukan kita yang Murid sendiri yang mencari solusinya seperti iya itu. seperti itu Pak. Nah, tentu ini kan menarik, Bu. Betul. Iya, karena tentu inovasi ini kan tidak mungkin lahir begitu saja, ya. Tentu ada proses. Siapa Iya, yang terlibat Pak. Bu dalam pembuatan ini? Kalau Inovasi Singara ini. banyak tim Pak, termasuk saya sudah meminta beberapa teman di sekolah, terus orang siswa itu sendiri yang bermasalah, terus yang orang tua siswa juga Pak. Karena saya mengharapkan juga di sini Pak, orang tua sendiri yang bisa memahami anaknya, bisa bicara dengan hati ke hati dengan anaknya, tetapi dengan teknik-teknik yang baru seperti ini Pak, salah satunya dengan coaching. Nah, ini kan
yang karena harus ada ketemu orang tua Dan juga anak ya. anak, iya. ya. Betul. Nah tentu ini konsepnya luar biasa rumitnya ini kalau saya Betul lihat, ya. Saya karena juga pikirnya bisa begitu. bisa jadi karena orang tua oke, kemudian anaknya tidak ketemu ini. Betul, Ya. betul. Biasanya Betul sekali. konsep dari orang tua kemudian anak juga yang ini menyadari. Apalagi kalau dua-dua yang bertentangan, Bu. Betul. Nah, bagaimana kira-kira konsep yang ideal yang perlu Ibu terapkan karena ini tadi dua murid dengan orang tua orang ini. tua, iya, Pak. Seperti apa gimana konsepnya, Bu? Seperti yang saya bilang juga tadi Pak, kan ada di materi itu guru penggerak iklannya. Ada salah satu memang di situ ada konsep tirta Pak, teknik coachingnya itu teknik tirta Pak. Oh, Iya. seperti apa itu? Itu teknik tirta itu kepanjangan dari T itu ada tujuannya, kenapa coaching itu dilaksanakan. I-nya itu identifikasi suatu masalah yang dihadapi. Terus R-nya itu rencana aksi dari orang yang di coaching ini. Terus yang ketiga, yang keempat itu T tindak lanjut yang ditemukan oleh siswa tersebut dengan apresiasi. Jadi Apresiasi yang tujuan, iya. identifikasi, rencana, aksi, tindak lanjut, dan apresiasi. Wah, luar biasa ini. Betul sekali. Iya. Dan tapi kalau misalkan memang ya, saya melihat saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Amri tadi, kalau ini tuh beneran rumit. Iya, Iya. Ya, karena bukan cuman anaknya saja, tapi juga ada ikut serta orang tua di situ yang harus kita libatkan juga. Berarti apakah sekolah juga ikut terlibat nih terkait dengan pola asuh orang tua ke anak-anak? Karena kan ini perilaku anak-anak juga harusnya berkaitan dengan bagaimana sih orang tua mengasuh anak mereka. Jangan sampai misalnya di sekolah murid ini bermasalah, kemudian orang tuanya nggak bisa tahu apa masalahnya. Betul sekali. Kalau di sekolah kami alhamdulillah Pak, dan saya rasa mungkin di sekolah-sekolah juga begitu, pasti ada keterlibatan antara siswa dengan orang tua dan pihak sekolah Pak. Dan kebetulan juga ini saya menyediakan sebenarnya sebuah buku coaching pegangan untuk orang tuanya. Buku antara. Iya, antara orang tua dengan siswanya. Jadi orang tua siswa mereka memahami dulu, saling memahami permasalahan apa yang dihadapi anaknya. Baru setelah itu kami, khususnya saya itu Pak, menghubungi orang tua tersebut, bilang sejauh mana perkembangan anaknya di rumah. Karena kami mengharapkan bukan hanya perilakunya di sekolah yang berubah, tetapi perilaku juga di lingkungan rumahnya. Waduh, PR banget ya. Tapi kan kenapa nggak menggunakan teknologi, mesti harus pakai buku lagi. Yang itu Pak, kedepannya mungkin saya mau seperti itu, mau Maksud bikin. saya mungkin melalui mungkin WhatsApp. Ya betul, melalui WhatsApp gitu terkait perkembangan Ya, anak-anak. mungkin aplikasi lain yang sifatnya untuk dipakai handphone. Ya, informasi ini langsung, bukan lagi harus dicatat. Ya, mungkin baru segera ditindaklanjuti. Maksudnya ini Pak, kalau kita lewat handphone kebetulan itu Pak, anak-anak di lingkungan sekolahku itu Pak menengah ke bawah. Jadi Sebagian besar. iya sebagian besar Pak, jangan sampai ada yang punya HP tapi tidak punya pulsa. Nomornya juga sering diganti-ganti Pak. Jadi kami juga bingung gimana caranya. Jadi biasa kami itu mengunjungi rumah orang tuanya. Disitulah kami mengajak orang tua ke sekolah untuk berdiskusi dan memahami teknik coaching ini. Setelah itu beliau menerapkannya dan kami menelpon bagaimana kondisinya setelah ibu melakukan coaching terhadap anaknya ibu. Seperti itu Pak. Biasa karena tujuannya mencapai identifikasi. Kalau identifikasi betul ya, Iya Pak. tentu ini ada manfaatnya. Bu. Iya Pak. Nah, sekarang yang dirasakan sekarang ini untuk saat ini apa manfaatnya? Yang Bagi orang tua siswa maupun siswa. sendiri, termasuk guru. Oh iya Pak. Kalau saya pribadi sangat luar biasa Pak, karena dia menyadari itu anak, dia sadari bahwa dia oh ternyata ini saya salah Pak. Umpama Pak dia bolos, ditanya kenapa kita bolos nak, terus dia sendiri, kita bertanya sama anak tersebut, bilang kenapa kita bolos, terus apa manfaatnya kita bolos, terus apa alasannya, kenapa, apa yang kalian tidak sukai sehingga kalian bisa melakukan hal itu. Nah setelah dia menjawab itu, pasti dia menyadari Pak. Kalau dia menyadari seperti itu, kita tanya apakah perbuatan tak itu salah. Dia pasti berpikir Pak. Kalau dia sudah berpikir menyadari, iya Bu saya salah. Terus bagaimana solusinya nak? Apa yang kita lakukan? Terus pihak sekolah harus bagaimana supaya kita rajin pergi sekolah nak?
seperti kalau dia sudah mengungkapkan begini materinya begini dan sebagainya, kami juga saya itu memberikan jawaban terhadap anak tersebut bahwa nak, kami akan berusaha bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan materi apa yang kita senangi dan gaya belajar seperti apa sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Setelah itu Pak, kami memberikan apresiasi bahwa luar biasa kita sudah memberikan masukan terhadap pihak sekolah. Padahal ini bukan kami yang salah, tapi anak tersebut. Nah, setelah selesai semua Pak, kami memanggil secara anak-anak ini tidak tahu, memanggil orang tuanya. Kapan ada waktunya untuk berkunjung ke sekolah. Dan yang tadi kalau tidak bisa dihubungi, kami pergi ke rumah orang tua tersebut, terus mengajaknya berdiskusi di sekolah. Mengajak ke sistem seperti ini Pak, ke sistem coaching yang teknik Tirta itu, memberikan contoh secara langsung, dan ibunya sendiri yang akan mengaplikasikannya di rumah. Dan mereka sangat mengapresiasi Pak perkembangannya anaknya, dan merasa anaknya itu diperhatikan, bahkan bukan anaknya saja tetapi orang tuanya, karena jujur Pak, untuk mendatangkan orang tua itu rapat di sekolah itu susah. Banyak kesibukan. Betul. Walaupun menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah Pak. Iya, nafkah ya Pak. Mereka sibuk, banyak yang jadi secara tidak langsung kami menggerakkan hatinya seperti itu. Ini kan banyak orang tua Bu, banyak murid dan sebagainya. Belum tentu juga ini kan orang tua mau menerima langsung bahwa Semuanya ya. semuanya bahwa saya punya anak salah atau gimana. Betul. Ini ya. Nah, sekarang gimana respon orang tua murid dengan inovasi ini? Alhamdulillah Pak, responnya welcome Ji Pak, karena mereka bersyukur bahwa anaknya itu diperhatikan Pak di tengah kesibukannya, karena Nggak ada yang contoh kasus yang langsung, "Wah, anak saya tidak seperti ini." Betul ya. Karena kalau di rumah Membenarkan. seperti ini. Membenarkan tingkah anaknya begitu. kalau seperti sejauh ini Pak, alhamdulillah tidak ada Ji Pak. Tidak ada seperti itu, karena mereka itu Pak, jujur dari awal mereka bilang bahwa kami serahkan sepenuhnya ke sekolah. Karena mereka mungkin karena kesibukannya. Jadi iya, hanya dengan seperti itu kami menyentuh hati orang tua bahwa guru ini cuma sebentar, cuma beberapa jam saja di sekolah, sedangkan yang bertindak untuk mendidik ini anak, yang merubah, memperbaiki sifat ini anak adalah, perilaku anak ini adalah orang tua sendiri, bukan kami. Ya, seperti itu Pak. Iya. Oke. Tentu ini kan butuh kerjasama ya, antara orang tua, murid dan guru sendiri. Kan tadi Ibu sampaikan tadi ada tim ya. Iya Pak, ada tim. Adakah pelatihan khusus untuk menggerakkan atau menjalankan inovasi itu? Ada Pak. Kan ini pelatihan kan kami sendiri ini guru penggerak kemarin sudah dilatih untuk bagaimana caranya mengcoaching Pak. Maksud saya, Ibu kan melatih lagi Iya, bukan cuma begitu ya. Pak. Setelah saya melatih, teman lagi yang melatih. Ya kayak ada tutor sebaya begitu, Tutor sebaya. berkelanjutan Pak. Begitu juga dengan siswa yang bermasalah tadi. Setelah dia Berhasil keluar dari masalah ya itu. masalah itu, kita mengajarkan siswa tersebut. Karena kan anak-anak biasa Pak lebih suka sama yang Sebaya ya. semua pemikirannya Pak. Iya. Kan dia nak mau, biasa ada anak-anak nak mau bergaul sama orang pintar, yang para-para dia saja Pak. Toh. Jadi anak-anak itu ya kita ajarkan yang sudah ini diperbaiki ini Untuk mengajak teman yang lain. Iya, betul sekali. Berarti memang coachnya sendiri itu dari guru ke teman-teman ya. Iya. Dari guru yang kemudian guru mengajarkan ke teman-teman. Iya. Lalu setelah teman-temannya ini sudah lebih baik, Iya. teman-temannya yang sebelumnya terlalu aktif Iya. mengajarkan teman-temannya yang lain. Betul sekali. Betul. Jadi memang memanfaatkan lingkungan sebenarnya. Iya, betul Adek, karena anak-anak kan lebih dengar sama sebayanya, sefrekuensinya dibanding temannya yang pintar. Biasa kan dia apa itu? Kan biasa begitu Pak. Dia lebih dengar sama temannya yang sama-sama pernah berbuat seperti itu. Ada kendala Bu dalam memilih tutor? Misalnya kan tadi itu, nggak mau dia Iya. ini dengan ini. Kira-kira selama ini ada kendala? Jujur ada Pak, pasti ada. Seperti apa kendalanya? Awalnya ini anak-anak nak mau Pak, takut. Iya, takut sama temannya. Jangan Ibu deh, nanti pertama takut sama temannya, terus takut dia merasa nanti dia kembali lagi Pak. Begitu kalau dekat-dekat sama dia. Tapi setelah dilakukan lagi pendekatan sama anak tersebut, alhamdulillah dia mulai percaya diri dan mulai mau membantu kami untuk memberikan mengaplikasikan apa yang dia peroleh ke temannya. Seperti
Ibu sudah lakukan ini berapa lama? Kurang lebih itu Pak 2 tahun Pak. Iya. Kalau 2 tahun berarti kan sudah ada data ini. Betul, sudah ada, data yang- sudah bisa melihat Ya. ya. Dampaknya seperti apa, mulai dari Tingkat awal, keberhasilannya. bagaimana inovasi ini sudah bekerja. Kira-kira bisa Ibu menggambarkan sekian anak yang kami sudah ini yang berdampak, kemudian setelah inovasi ini jalan, Mhm. sekian yang Iya, berdampak. berdampak. Ya. Kalau berdasarkan data yang terakhir yang waktu IGA itu Pak, ada sekitar 30-an anak yang bermasalah dengan berbagai macam permasalahan. Sekitar ada 25 orang yang sudah selesai Pak. Sudah maksudnya Sudah iya. sudah taubat. Tidak mengulangi lagi kesalahannya Pak. Iya Pak. Sudah lebih membantu tenang. juga ya sekitar 20 Contoh apa itu? kayak bolos Pak, merokok, terus tidak mau memang ke sekolah karena mau kerja bantu orang tua, terus membuli teman seperti itu Pak. Yang kenakalan-kenakalan remaja yang biasa dilakukan Pak. Hanya kalau didiamkan Pak, otomatis nanti kan bisa berkembang jauh lebih berat lagi tindakan yang bisa dilakukan. Jadi lebih efektif cara coaching daripada konseling ya. Konseling. Kan biasa itu Pak, kalau konseling kita bilang, nah kita yang bolos kemarin toh, Mhm. nah iya, jangkit lagi bolos Dina. Oke. Karena nanti itu pengaruh itu nilai tak. Karena tidak pernah kita masuk dan nilai tak kan seperti itu Pak. toh. Iya ya, Konseling. lebih Iya, konseling, lebih Pak. menggurui ya kalau Lebih konseling. menggurui, Pak. Iya, jadi anak-anak biasa bilang iya padahal Kalau yang coaching seperti apa? kalau coaching itu Pak, kita contoh Pak Iya, sama iya, kita boleh, nih, boleh. sama kita. Kita Boleh- contoh boleh langsung. Ibu contohkan Iya, kepada contoh saya. sebagai siswa. Saya anak buah yang nggak bolos ya. Sebagai Iya, siswa, siswa, Pak. ya, iya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, Bu. Nak, ibu dengar kemarin kita tidak hadir ke sekolah ya nak. Anda saya hadir. Tapi saya lihat absen tak Pak. Siapa Bisa- bilang Bu? Ya. Iya, ke teman-teman tak sama guru-guru yang mengajar katanya kita sudah beberapa hari ini kita tidak masuk nak. Kenapa? Begitu Bu. Iya. Kalau kita tahu nak bagaimana kenapa ibu panggil ke sini. Tidak tahu ya nak. Terus kita sadar nak kalau kita tidak hadir beberapa hari ini. Iya. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira apa nak itu tujuannya kenapa ibu panggil? Ya tidak masuk sekolah. Oh iya, bagus sekali. Nah, berarti kita sudah tahu nih bahwa ibu panggil karena kita tidak masuk sekolah. Oke, nah kalau boleh ibu tahu kenapa kita tidak masuk sekolah nak? Cari uang, bantu mama. Bantu mama. Emang kalau boleh tahu nak pekerjaan orang tua apa nak? Lagi masak di warung. Oh warung nak. Terus kita bantu apa di sana nak? Potong sayur, cuci piring. Begitu nak. Terus kalau umpama potong-potong sayur begitu nak, apakah tidak mengganggu sekolah tak? Saya belajar di sana Bu, di warung. Cuma memang nggak masuk sekolah. Oh, kira-kira Pak kalau kira-kira Pak kalau seumpamanya ini kita cuma belajar di belajar di rumah terus nggak masuk di sekolah, apakah masuk kehadiran di sekolah atau tidak nak? Iya tidak masuk Bu. Kalau tidak masuk begitu apa kira-kira namanya Pak? Anak. Oh iya, jadi Kira-kira seolah-olah seperti itu memang ya. mengajarkan Kita seperti menggali mengarahkan. terus, ya menggali terus supaya Jadi istilahnya diajak curhat. Iya, diajak terus untuk menggali mereka apa yang menggali, menjadi, sehingga iya. jawabannya juga dari mereka. iya, ya, seperti itu Pak. Jadi itu ya yang Panjang tadi, Pak, panjang adek kalau proses coaching itu panjang. Memang Memang butuh keahlian tersendiri iya, Bu. Iya. butuh juga waktu dengan suasana yang tepat, bukan waktu yang jam sekolah bukan. oh berarti di luar Di jam luar jam sekolah. sekolah. Iya di luar jam sekolah. Itu sebaiknya, tetap dilakukan di sekolah atau di rumah di atau sekolah, gimana? Pak. Di sekolah. Iya di dalam keadaan sepi Pak, karena biasa kan anak-anak malu Pak. Jadi itu memang kita harus memang Dari hati ke hati betul, ya. Iya dari hati ke hati dan betul-betul kita ini menggali kreatif bagaimana cara kita ini memberikan pertanyaan yang reflektif. Karena ada saja jawabannya anak seperti bapak. Tapi- Tapi itu proses pemanggilannya apakah ibu sendiri yang datang atau mungkin dari temannya gitu tanya nanti minta tolong ya panggil temanmu yang ini suruh menghadap gitu. seperti biasa jadi panggil dari
maksud betul. Pendekatannya lebih ini. Baik. Nah, tapi selain dari ini mungkin agak sedikit keluar, tapi masih juga terkait dengan coaching, karena saya baru aja dapat lihat berita beberapa hari ini bahwa ada tuh sekolah atau ya di mana tuh anak-anak yang bersikap gemulai itu tuh ditindak tegas gitu, katanya harus didisiplinkan. Nah, itu kalau dari sekolah ibu sendiri ada tidak sih sejauh ini anak-anak yang menurut ibu, oh kayaknya dia ini perilakunya lumayan gemulai begitu, dan ibu merasa bahwa sepertinya dia harus sedikit kita perbaiki mulai dari tingkah lakunya. Ada tidak yang seperti itu? Ada, Dek. Ada. Kebetulan ada. Dan itu bermasalah sekali karena dia pimpinan geng-geng ceweknya itu, kumpulan-kumpulan anak cewek. Jadi kita panggil baik-baik, tapi bukan hanya sekali, berkali-kali, karena membutuhkan juga pendekatan yang betul-betul, karena ini anak kan bukan karena kesalahan Bukan karena keinginan ya. keinginannya, tapi memang sudah mungkin karena lingkungan atau bagaimana Pak, jadi dia seperti itu. Jadi kita panggil secara persuasif, dia bagaimana seperti tadi itu coachingnya, tapi bukan hanya satu kali, berkali-kali Pak. Dan Bisa jadi yang coaching hari ini si guru A, ya, tapi karena nggak mampu coaching pindah lagi di guru B, mungkin ya. ya, seperti itu Pak. Jadi kalau begitu posisi guru BK ini terbantu Bu ya. Iya Pak. Berarti Terbantu sekali. bukan hanya guru BK ya Iya. yang bisa meng-coaching. Ya, karena memang kami di sekolah itu diwajibkan oleh kepala sekolah untuk setiap guru harus menjadi guru BK. Oh. Oke. Iya, harus mempunyai kemampuan BK. Ya, seperti itu. Jadi memang juga kebetulan di sekolah kami itu tidak ada guru BK Pak. Maksudnya yang betul-betul dari profesi BK sudah tidak ada. Jadi kami memang diwajibkan juga sama beliau, sama kepala sekolah untuk bisa menjadi guru BK dan harus memahami pekerjaan sebagai guru BK itu. Jadi memang berdampak Bu. Karena kan tadi ceritanya 30 ya, Iya, dari dua. Terus yang 5 ini kapan Bu bisa sembuh-sembuh nih? Yang 5 ini Pak bukan dibilang tidak sembuh Pak, tapi dia sudah Sudah mulai mulai berkurang. perubahan. Ya, mulai ada perubahan. Seperti Bisa dicontohkan 5 itu apa? kayak seperti dia merokok. Kan itu merokok agak susah memang Pak. Kalau Laki-laki rata-rata. Iya Pak, laki-laki. Ada yang perempuan? Tidak ada Pak. Dan merokoknya juga itu bukan juga di sekolah, di luar Pak. Tapi kan kalau kami juga tahu kan dari informasi teman-temannya dan memang ada bukti foto, walaupun memang dia tidak memakai seragam sekolah, tapi hati nurani kami juga kalau dia adalah siswa kami, kenapa tidak kami berusaha untuk mendidik anak ini supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, kami tanya Apalagi Bu selain merokok? Yang tadi 5 itu. Atau rata-rata yang 5 ini merokok rata-rata semua? Iya, merokok susah. Ya karena zaman sekarang anak-anak seperti itu di luar. Baik Bu, tapi penting tidak sih atau perlu tidak sih guru tuh sebenarnya punya atau belajar dasar-dasar psikologi terkait penanganan anak-anak? Karena kan kita tahu ya bahwa ya seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa di sekolah tuh juga kadang-kadang anak-anaknya sulit diatur. Dan coaching ini juga sebenarnya kan salah satu pendekatan psikologi ya. Ya. Salah satu pendekatan psikologi, dan itu ya Ibu lakukan karena Ibu prihatin. Nah, tapi untuk guru lain di luar sana perlu tidak sih menurut Ibu perlu adanya belajar psikologi untuk memahami perilaku anak-anak? Sangat perlu deh. Tapi saya rasa juga semua guru sudah mempelajari itu Pak, karena di bangku kuliah ada mata pelajaran itu, walaupun tidak spesifik seperti ini. Tapi ada dasar, disinggung iya dalam ilmu keguruan ada kita pelajari, walaupun tidak spesifik guru BK, tapi ada kami pelajari tentang psikologi anak. Oke. Ini kalau ini kan selama ini kan sudah 2 tahun Bu ini Iya. yang dijalankan, dan tadi ada 30 orang, kemudian 25 dan 5 orang ini berangsur-angsur sudah membaik. Mulai Nah, baik. ini kan levelnya beda, ya Pak. beda. Iya. Memang perbaikan attitude etika memang perlu, nggak seperti instan Iya, ya, memang harus cerain. Nah, kalau 5 ini terus dipantau terus selama ini oleh guru, atau mungkin ada yang langsung sampai ke orang tuanya, gimana Bu? Itu yang tadi Pak, selain Atau kan jangan sampai orang tua saya juga merokok. Nah itu. awal kan begini tadi Pak, itu kan siswanya kami panggil. Setelah melakukan pendampingan kepada siswa, kami
Setelah itu kami kan mengontrol Pak, mengontrol ini anak lewat orang tuanya pun juga mengontrol anaknya lewat kami, saling kontak lah Pak. Kalau jadi kami tahu perkembangannya, oh seperti ini. Kalau mereka memang orang tuanya ada merokok pasti nih Pak, tahu merokok, tapi setelah adanya coaching begini mereka memahami, terutama bapaknya memahami bahwa kalau dia merokok harus di luar, jangan kasih dia anaknya seperti itu. Dan itu juga sudah berubah, orang tua sudah mengalami perubahan sudah juga. mengalami perubahannya Pak, karena istrinya sendiri yang bicara bilang, saya tidak pernah melihat suamiku merokok di rumah. Berarti yang berefek bukan cuma anaknya ya, orang tuanya juga dapat gitu efeknya. Nah, memang luar biasa kalau ini bisa direplikasi di beberapa sekolah, karena rata-rata kan anak ini kalau mendekati usia pubertas ya, tentu mungkin ada yang merokok, ada yang bolos, dan ada yang mungkin hal-hal yang dilakukan. Selama ini sekolah mana saja, atau mungkin ada kabupaten atau kota yang sudah mereplikasi inovasi ini? Kalau mereplikasi saya kurang tahu Pak, karena tidak ada kontak atau kerjasama kami dengan pihak tertentu. Hanya saya Pak kan bukan hanya mengajar di sekolah negeri, saya juga mengajar di sekolah swasta. Saya mereplikasi sendiri apa yang saya berikan, apa yang saya inovasi ini ke teman-teman yang swasta, dengan seperti itu supaya anak-anak ini kami yang di swasta itu tidak ada lagi slogan bilang anak swasta itu nakal-nakal seperti itu. Padahal kan semua anak sama Pak. Betul. Iya, mereka juga butuh perhatian. Jadi saya mengaplikasikan inovasi saya ini ke teman-teman saya yang di sekolah swasta saya itu. Tapi kan di SMP misalnya kan biasanya kalau ketemu rapat, terus ibu kan biasanya bercerita apa, terus gak ada keinginan mereka untuk mencontoh atau mereplikasi inovasi. Sebenarnya ada Ci Pak, ada Pak. Ada bahkan, ya? Iya Pak, bahkan kan biasa bicara lepas seperti ini Pak, mereka biasa oh seperti itu ya Bu. Iya, oh mungkin bisa juga saya terapkan di sekolah aku. Dia bilang iya silahkan, hanya mungkin secara hitam di atas putih Pak belum ada Pak. Tapi kalau secara komunikasi begini sharing ya, pernah saya dengar dari telinganya teman-teman yang sama-sama sharingnya, terutama yang di inovasi itu, oh ternyata seperti itu, dia hal kecil saja bisa dijadikan inovasi untuk memperbaiki peserta didik. Oh iya, seperti itu. Nah, ini yang penting kita perbuat Bu. Betul. Perlu ada agen-agen inovasi. Iya, betul. Ada agen inovasi, jadi bukan hanya merefleksikan inovasi ke tempat lain-lain, tetapi perlu sebagai agen. Jadi mereka juga mempengaruhi orang lain supaya replikasi ini bisa terbantu kan dari agen inovasi. Betul sekali. Kami berharap seperti model yang dilakukan oleh Ibu Rahma, Singara ya, Singara. Nah, menerangi, yang menyinari. Ya. Betul. Dan luar biasa kan ini. Sejauh ini tantangan terbesarnya Bu, Ibu kan sudah menjelaskan tadi tantangan terbesarnya yang Ibu mungkin sudah hampir mau hampir menyerah. Nah, apa ya? Hampir menyerah. Tantangannya itu Pak, ya jujur dari orang tua siswa biasa. Karena Seperti apa Bu yang mereka lakukan? Karena mereka itu yang tadi saya bilang Pak, karena mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah tentang kondisi anaknya. Jadi mereka mungkin ya Pak, mereka kasih sibuk kerja, mungkin mereka ya mempercayakanlah pihak sekolah bagaimana caranya mendidik anak mereka. Disitulah kami mengeyuh hatinya mereka supaya bahwa kami ini cuma beberapa saat saja berjumpa sama anaknya, sedangkan yang sering dan Setiap hari setiap hari, hampir ya setiap hari lah bertemu adalah orang tuanya sendiri. Strateginya Bu, apa yang Ibu perbuat? Ya itu nih Pak, tanpa bosan itu selalu dikunjungi, ditelepon. Iya, kan biasa tuh kalau ditelepon orang tua kasihan dia merasa ndak enak. Kan biar bagaimana kita juga ini orang tua Pak. Kadang kenapa nih ada telepon dari sekolah, ada apa ini? Biasa kami kalau awalnya itu Pak, kami ndak lewat telepon, kami kunjungan. Karena lebih bagus kalau kita kunjungan daripada lewat telepon. Ibu sendiri atau Iya, rame-rame? kita biasa dengan tim. Oke. Ya supaya
mengatur waktu lah supaya jam pelajaran kami, jam mengajar kami tidak ada yang terganggu. Jadi berbagi lah. Oke. Iya. Nah, tapi Ibu gimana sih kalau misalkan ya ada tuh biasa anak-anak yang dimana mereka tuh rebel karena latar belakang gitu. Biasanya karena orang tuanya yang terlalu sibuk itu tadi, akhirnya Bisa jadi membuat broken home ya. betul, sehingga membuat mereka tuh jadi lebih rebel gitu istilahnya. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal itu? Sedangkan dari coaching ini sendiri kan membutuhkan tanggung jawab kedua pihak, bukan cuma ke anak tapi orang tuanya juga. Iya. Kalau yang kami lakukan itu Pak, kita melakukan dulu pendekatan sama anaknya. Kita membuat anak supaya lebih percaya kita. Percaya Bagaimana dia gurunya merasa gitu. kita, gurunya, bahwa kita ini adalah orang tuanya. Bisa diajak bicara. Iya Pak, supaya dia curhat. Bahkan kami miris Pak, ada salah satu siswa juga kami yang ternyata sudah berapa lama tidak bicara sama orang tuanya. Waduh. Dia bombek mama. Jadi Atau bapaknya yang bomi anaknya. tidak Pak, Oh, enggak. dia anaknya bombek mamanya. Jadi buktinya kami tahu dari anaknya, berarti kami sudah mengambil hati anak ini. Dari situlah kami melakukan pendekatan sama anak dulu. Setelah kita memahami anaknya, terus anaknya menyadari dan mau memberikan solusi bagaimana nak. Pasti anak, namanya anak manusia, pasti ada hati kecilnya, hanya belum terenyuh, belum didapat. terbuka, ya. Iya, belum didapat. Nah, kita sebagai guru memang perlu waktu untuk melakukan pendekatan itu dengan cara coaching. Karena kalau konseling saya rasa kurang apa namanya lagi Pak, kurang greget lah. Nah, kalau coaching kan memang betul-betul kita kita gali. Kita lebih interaktif. Iya, lebih interaktif. Apa sebenarnya dia mau ini anak? Seperti itu. Kalau dia sudah percaya, Miki, dikasih lagi pertanyaan reflektif supaya dia bisa memahami, dia bisa berpikir, bernalar kritis bagaimana ini solusinya. Nah, tidak mungkin dia mau bermasalah terus dengan orang tuanya. Setelah itu baru kita panggil orang tuanya. Tanpa sepengetahuan anaknya awalnya, nanti baru kami kasih tahu. Seperti itu. Adakah yang ibu orang tua melaporkan, kenapa tiba-tiba anak saya ini berubah? Ya, kan bisa jadi. Mungkin ada orang tua yang melapor tiba-tiba, kan tadinya ini anak bermasalah di rumah, kemudian ibu setelah melakukan coaching ada mengalami perubahan, dia sadar. Ada tidak orang tua laporan ini ada apa ini anak saya tiba-tiba mengalami perubahan? Ya, ada tidak yang melaporkan Bu seperti itu ke ibu? Kalau secara langsung tidak ada Pak. Nanti pemanggilan baru dia curhat dia curhat, dia ceritakan, pantas Pak Budi berubah nih kuliah anakku ini. Begitu Pak. Kalau secara langsung menelpon atau memberitahu kami tidak. Tapi kalau dipanggil baru dia mengungkapkan, pantas Budi begini. Iya, seperti itu Pak. Luar biasa dampaknya. Betul sekali. Tapi ada tidak Bu sih yang datang gitu dari siswa Ibu yang datang sendiri curhat gitu karena melihat teman-temannya tuh dia lebih baik ya, kok saya tidak bisa. Nah, akhirnya datang sendiri ke Ibu tanpa harus dipanggil. Ada beberapa. Tapi dia menceritakan soal pribadinya. Ya, salah tapi saya tidak bisa bicara sini. Betul, enggak masalah. Dia datang sendiri. Bilang, Bu, saya mau cerita Bu. Gitu, dia cerita. Bahkan biasa tengah malam dia chat saya. Tidur Miki. Ada itu chatnya. Saya bilang, jam 12 anak belum tidur ini. Biasa saya panggil dia ini Pak. Ini laki-laki perempuan? Perempuan. Oh ya. Perempuan. Ada juga yang laki-laki. Awalnya juga itu Pak, kan kami ini guru Pak, bagaimana caranya supaya mendekati anak yang menganggap bahwa itu anak kami sendiri. Orang tua. Iya, orang tua, dan kata sayang itu biasa kan lumrah Pak. Betul. Tapi kadang anak-anak rancu, mungkin dia tidak biasa kesan dengar di keluarganya. Iya, dipanggil sampai sayang ada ya. Chat saya Pak. Chat apa? Laki-laki dia bilang, Ibu, kenapa saya dipanggil sayang? Di situ lagi Pak, saya berpikir lagi, bagaimana caranya lagi nih saya supaya ini anak. Gila, yang sayang itu bukan cuma kamu. Iya, dan bagaimana caranya ini Pak supaya dia yang memahami sendiri, bukan saya. Jadi saya cari lagi, bagaimana cara coaching. Apa yang ibu katakan sama dia? Saya panggil Pak baik-baik deh. Nanti kapan ada waktu tak? Chat ibu nak, kapan ada waktu tak kita bicara nak. Tapi sepulang sekolah. Jadi sepulang sekolah itu saya ajak makan bakso Pak. Masalah cerita-cerita.
terpaksa Pak di sini. Saya tanya, Rena, kenapa kita chat Kak seperti itu? Nah, dia cerita, Bu, saya ini tidak pernah dipanggil sayang sama orang tua gini. Saya tidak pernah dengar. Oh, jadi di situ saya gali Pak. Panjang ceritanya maksudnya bagaimana cara saya gali di situ. Saya kasih pemahaman. Dia mengerti. Oh, ternyata sayang itu Bu, dia bukan hanya individu seorang wanita dengan seorang pria. Seperti itu. Begitu Pak. Baru mereka paham ya. Iya, seperti itu. Berarti hal sedasar itu pun sebagian anak tidak paham ya. Iya, itu saya kaget. Terus saya kaget. Berarti ini anak sudah puber Pak. Kalau seperti itu pasti dia sudah puber. Jadi saya sempat deh kasihannya nih anak. Saya kaget itu Pak. Kenapa? Laki nih ya. Laki-laki Pak. Kelas kalau saya tidak salah itu mau naik kelas 2 ya. Saya tidak salah itu. Kelas 2 SMP kelas 8. Kebetulan dia anak wali saya itu hari. Ada rencana ke depan Bu. Ini kan inovasi itu kan harus dinamis ya. Harus berkembang terus ya. Ini kan sudah 2 tahun ya. Dan tentu mungkin dari setiap permasalahan atau kejadian yang Ibu lakukan ini, oh ternyata dalam tahapan mekanisme ini ada yang perlu diperbaiki. Betul. Nah, mungkin ada ke depan rencana untuk ada pengembangan atau apa inovasi ini Bu. Saya Pak jujur pengen sekali itu inovasi ini pakai menggunakan yang aplikasi begitu Pak, web begitu. Seperti apa rencananya ya? Saya ingin komunikasi kami secara kan namanya semakin hari ini semakin digital Pak. Saya pengennya membuat sebuah aplikasi yang di sana memang sudah dari kelas 7 itu kami sudah tahu kronologisnya anaknya seperti apa, bagaimana perilakunya anaknya seperti apa, terus apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tua. Pokoknya komunikasi intens lah dalam aplikasi itu yang bisa dilihat oleh saya, orang tuanya dan siswa tersebut. Kami saja karena itu kan ranah Pak tidak bisa di. Tapi kan masalahnya kan menengah ke bawah seperti Ibu tadi sampaikan. Iya, Kalau itu, tidak pakai handphone ya apalagi Bu ini yang susah. Itu saya bilang itu yang saya mau pikirkan bagaimana ini aplikasinya supaya aplikasi ini yang saya gunakan ada kan itu aplikasi Pak yang tidak perlu kuota. Yang offline ya. Tapi kan nanti kalau ada anunya bisa dikirim. Kalau umpama dia dapat kuota bisa dikirim langsung. Seperti itu. Tapi kan semua Bu pakai kuota. Kalau messenger saja SMS messenger kan pakai data. Pakai itu lagi ya Pak, itu yang menjadi hambatan juga. Tapi sejauh ini saya pengen sekali mengaplikasikan itu digital. Insyaallah mudah-mudahan ada yang bantu ini. Amin ya. Karena jujur saja ya merupakan kegiatan coaching ini dari orang tua ke anak atau siswa sendiri itu merupakan hal yang penting sebenarnya. Karena kan kita kadang-kadang tidak sadar bahwa anak itu rebel karena ada penyebabnya begitu. Bukan cuman karena dia ya memang maunya tidak seperti itu sebenarnya. Ini yang jadi memang perlu solusi yang perlu dicarikan ya terkait dengan ini karena memang problem terkait dengan etika, apalagi tadi Ibu katakan kalau masa-masa pubertasnya itu kan itu pasti ada melonjak-melonjaknya apalagi namanya kenakalan remaja dengan pubertas. Apalagi ini Pak banyak berita yang anak-anak seumuran membunuh temannya. Betul. Iya, saya pengennya gitu Pak. Kalau dibilang teknik tidak boleh kalau tidak secara langsung Pak. Hanya kalau untuk mengontrol kan tidak mungkin kita mau bersama mereka terus otomatis ya lewat aplikasi itu. Hanya ya berpikir lagi bagaimana caranya nanti tidak ada kuota. Seperti itu Pak. Itu lagi yang menjadi pemikiran saya. Bagaimana bisa tidak, tapi ya nanti dicoba lagi sama. Jangan sampai bisa jadi dana bos untuk bisa ada untuk ke depan itu untuk kegiatan untuk penggunaan dana bos. Kalau sejauh ini Belum ada ya. Pihak sekolah untuk inovasi, kalau untuk inovasi sendiri Pak ada. Tapi kalau untuk kan ada poin-poin tersendiri penggunaan dana bos itu, jadi tidak bisa sembarang kita menggunakan seperti itu. Yang itu saya tahu saya Pak karena saya bukan kepala sekolah.
Kalau SMP 22 itu di lingkungan mana, Bu? Di daerah mana? Di lingkungan Juanda, di Jalan Juanda, Pak. Jalan Juanda. Iya. Di sekitar ini ya. Jalan Sunuk, Pak. Jalan Sunu. Iya, Pak. Oh, iya iya, Jalan Sunu. Jalan Sunu. Dekat dari sini. Iya, dekat sekali, Pak. Iya. Silakan, Bu. Ya, dan sebelum kita tutup ya, harapannya mungkin karena tidak terasa sekarang kita sudah masuk di menit ke-20 nih untuk pukul 14. Sudah 30 menit lebih dan harapan terbesar Ibu ya sebagai guru yang membuat istilah Singara ini, yang membuat program Singara ini ke depannya untuk murid-murid Ibu tentu saja di sekolah dan juga dimanapun murid-murid di luar sana untuk bisa mendengarkan apa sih yang Ibu harapkan terhadap anak-anak untuk generasi mendatang. Sebelum dijawab saya juga punya harapan. Apa itu, Sekaligus bersama. Apa harapan Ibu terhadap pemerintah kota dengan pengembangan ini apa? Dengan inovasi. Inovasi coaching ini. Ya. Harapan saya, Pak, bukan hanya guru ya, Pak, untuk pemerintah ya. Harapan saya itu semua pihak bisa melakukan coaching atau pendekatan terhadap peserta didik yang anak atau anak-anak lah, anak-anak yang kita lihat berkeliaran di mana saja di luar pada saat jam sekolah dan pada saat malam hari. Maksud kita saling bekerja sama bagaimana cara melakukan pendekatan sama anak tersebut. Apa biasa kan kita dapat di jalanan, apalagi kalau hari Jumat itu Pak banyak sekali tuh di pinggir-pinggir jalan kasihan jam sekolah ini Pak. Kalau saya pergi pelatihan biasa saya lihat. Jadi harapan saya semua mungkin dari RT, RW dan semua mungkin mendata warganya apa saja pasti mereka tahu, lebih tahu bahwa ini yang adalah kerjasama antara pihak daerah lingkungannya dengan pihak sekolah. Bisa mungkin sekali-sekali, satu sebulan sekali atau 2 bulan sekali adakan pertemuan antara PRW, RT, pihak lingkungan Di sekitar sekolah ya. dengan sekolah seperti itu. Oke, menarik sebenarnya. Menarik sekali Ibu karena saya baru pertama kali ya mendengar adanya harapan Ibu untuk bisa mengikut sertakan bahkan RT RW gitu. Iya. Untuk lebih peka terhadap anak-anak di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi coaching itu bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi lingkungan kita semua. Betul sekali, wow, luar biasa sekali. Semoga ya ini bisa direplikasikan di banyak sekolah dan juga banyak orang karena bukan cuman guru yang bisa melakukan ini, tapi Iya, kita betul semua. sekali. Kita semua punya tanggung jawab secara sosial, Pak. Saling siapa lagi karena ini kan anak penerus bangsa, Pak. Kalau mereka sudah tidak diperhatikan, bagaimana nanti kita tuanya tidak diperhatikan oleh mereka? Betul. Iya. Ya, itu dia talk show menarik sekali pada siang hari ini, talk show yang luar biasa ya terkait dengan Singara itu sendiri. Semoga ya semoga ini dapat direalisasikan di banyak sekolah dan juga banyak orang sehingga anak-anak di Indonesia tuh bisa lebih baik lagi. Baik, dan itu dia sahabat Almarkas talk show kita pada siang hari ini terkait dengan inovasi Brida, sistem coaching orang tua dan anak. Semoga dapat tersalurkan dengan baik dan juga dapat menjadi pencerahan untuk Anda ya terkait dengan peduli lingkungan anak di sekitar kita. Ya, saya Risa Azhara pamit undur diri, kemudian juga ada Ibu Rahma dan juga ada Pak Amri. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.